Mengapa pembelajaran kita perlu lebih dari sekedar permukaan? Yuk simak ringkasan konsep pembelajaran mendalam dari naskah akademik yang diterbitkan oleh Kemendikdasmen berikut ini. Ikhtisar dari rangkuman yang akan saya sampaikan meliputi latar belakang, tantangan, konsep PM, kerangka kerja, strategi implementasi, dan tahapan serta kesimpulan. Latar belakang dan tantangan pendidikan di Indonesia. Indonesia menghadapi tantangan masa depan yang kompleks, dinamis, tidak pasti, dan ambigu. Tantangan internal pendidikan adalah krisis pembelajaran yang menyebabkan rendahnya literasi membaca dan numerasi. Hasil PISA menunjukkan Indonesia berada di peringkat 68 dari 81 negara. Hal ini disebabkan oleh metode pembelajaran tradisional yang tidak menumbuhkan kreativitas dan berpikir kritis serta beban kerja administratif guru yang tinggi. Kualitas pendidikan juga belum merata karena kondisi masyarakat, geografis dan kesiapan pemerintah daerah yang beragam serta ketimpangan akses infrastruktur digital. Namun, Indonesia memiliki modal keberagaman budaya, kearifan lokal dan sumber daya manusia yang melimpah. Momentum bonus demografi 2035 dan visi Indonesia Emas 2045 menuntut transformasi pendidikan untuk menyiapkan generasi yang kompeten, kreatif, dan adaptif. Konsep pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam atau PM adalah pendekatan yang memuliakan, menekankan penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran yang berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik dan terpadu. PM bukan kurikulum baru, melainkan fondasi utama peningkatan proses dan mutu pembelajaran. PM menekankan pemahaman dan keterkaitan antara pengetahuan konseptual dan prosedural, serta kemampuan mengaplikasikannya dalam konteks baru. Pendekatan ini didukung oleh pemanfaatan teknologi digital. Kerangka kerja PM. Kerangka kerja PM terdiri dari 4 komponen. Yang pertama adalah dimensi profil lulusan, yaitu kompetensi utuh yang harus dimiliki peserta didik meliputi 1. Keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Kewarganegaraan. 3. Penalaran kritis. 4. Kreativitas. 5. Kolaborasi. 6. Kemandirian. 7. Kesehatan. Dan 8. Komunikasi. Yang kedua adalah prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang digunakan adalah berkesadaran atau mindful, bermakna atau meaningful, dan menggembirakan atau joyful. Selanjutnya adalah pengalaman belajar. Pengalaman belajar akan memberikan kesempatan peserta didik untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan PM. Dan yang terakhir adalah kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran meliputi praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi digital. Strategi implementasi PM. Keterkaitan PM dengan kurikulum, proses pembelajaran, dan asesmen. PM berimplikasi pada penyelarasan peraturan perundang-undangan terkait standar nasional pendidikan, kurikulum, buku teks, proses pembelajaran, dan asesmen. Ekosistem pendidikan. Penerapan PM perlu didukung oleh ekosistem pembelajaran yang kondusif, kemitraan yang luas dan bermakna, serta pemanfaatan teknologi digital yang efektif. Optimalisasi peran guru, kepala sekolah, pengawas, dan orang tua. Untuk guru, perlu adanya pengurangan beban mengajar, penataan ulang materi esensial, peningkatan kompetensi melalui pelatihan terintegrasi, pendampingan, dan pembimbingan. Seleksi calon PPG berdasarkan minat dan kemampuan akademik. Kurikulum PPG mencakup bimbingan konseling, pendidikan nilai, dan growth mindset. Pengembangan program guru mentor dan komunitas belajar. Pengembangan bahan ajar pelatihan guru dalam hal ini adalah video pembelajaran. Kepala sekolah, peningkatan kapasitas kepemimpinan dalam membangun budaya belajar dan budaya mutu. Pengawas sekolah, adanya peningkatan kapasitas supervisi dalam pendampingan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi guru. Orang tua dan masyarakat, adanya peningkatan kemitraan sekolah dengan orang tua dan masyarakat untuk koherensi sistem nilai. Berikutnya adalah buku guru dan buku siswa.
Perlu disusun buku guru yang berisi bahan, materi, substansi acuan, panduan pembelajaran aktual, relevan, kontekstual, monodisiplin atau interdisipliner, dan buku siswa tentu saja yang menarik, memandu pembelajaran, mendukung strategi PM. Berikutnya adalah pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatan teknologi digital harus ditingkatkan untuk peningkatan mutu pembelajaran, perencanaan atau pengelolaan, perluasan akses sumber belajar, asesmen, umpan balik, pengayaan, interaksi atau kolaborasi, dan pengembangan ekosistem pendidikan. Dalam hal asesmen, asesmen formatif dan sumatif tetap diterapkan dengan penekanan pada asesmen otentik dan holistik. Asesmen nasional berfungsi untuk sertifikasi, pemetaan mutu, dan pertimbangan seleksi ke jenjang lebih tinggi, namun tidak menentukan kelulusan. Berikutnya, pedoman implementasi. Perlu disusun pedoman implementasi PM secara bertahap. Dan dukungan pemerintah. Pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan implementasi program tidak mengganggu pelaksanaan PM. Poin terakhir adalah tahapan implementasi PM pada jenjang pendidikan. PM dapat diimplementasikan pada berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga pendidikan menengah, dengan penyesuaian konteks dan karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Pembelajaran mendalam adalah pendekatan transformatif untuk mengatasi krisis pembelajaran di Indonesia, membentuk generasi yang kompeten dan adaptif melalui pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dengan dukungan ekosistem pendidikan yang kuat dan peran aktif semua pemangku kepentingan.